Sedih kuwi lantunane jiwa. Aku dari kecil pembangkang. Ibumu dulu bukan siapa-siapa, tapi dia mampu menjadikan dirimu seperti sekarang ini. Kebahagiaan seorang ibu adalah keberkahan bagi kita. Sudah bersembunyi masih dilihat juga. Memangnya waktu kecil memang cara mendidik ibu gitu ya? Keras ya? Keras saya. Itu berarti satu arah, dan yang satu arah itu cuma dari Tuhan. Karena Tuhan tuh ngasih, nggak pernah berharap kembali. Begitu tidur lagi enak-enak, tiba-tiba handphonenya bunyi. Kok ngeheng kali, coba ntar aku matiin kalau sampai start aku gitu. Ternyata sampai start dong, sampai start sampai main. Begitu malam gitu ya, itu kayak pasir dilemparin ke kaca. Malam pertama aku diemin aja tuh, abis gitu paginya aku cek dong, kok nggak ada pasir. Mungkin nanti sosok yang kayak perempuan itu mungkin dia bisa datang. Bisa komunikasi kamu nanti kalau dipanggil Panglima. Allah Akbar, astagfirullahaladzim. Oh dogi. Di sini ada kemarin meninggal. Duduk sini biar ini bisa komunikasi dulu. Anjing. Iya, Mikasa dong. Mikasa. Mikasa bukan? Kamu tetap kuat seperti tumpuan dan kekuatan. Aku tulis surat lah itu, aku bilang, Tuhan, Natal tahun ini yang cuma pengen papa pulang. Terus aku taruh di amplop, aku taruh di bawah pohon Natal. Aku punya pohon Natal kecil banget. Nah itu dia yang dibilang pohon tuh kali. Terus abis gitu, jam 12 malam papaku datang, Neng, papa pulang. Selamat siang. Kayak anak kecil yang saya lihat itu, yang kecil. Yang manggil mami? Iya. Oh. Ibu ya sih, Kamu bahasa Cina? ibu ada isi. Berarti bukan. Tapi kamu paham nggak bahasa Cina? Gak ngerti. Ni hao. Ni hao, Ni chao. ni iya. Oh, apa main game? Kalau game apa? Bukan ya? Oh, yang dari toko merah. Oh, kamu dari toko merah. Main game itu. Oh, yang waktu itu main game. Namanya apa? Gamenya? Pokopang. Pokopang ya? Yang mainin handphonenya kamu? Ya elah. Ini makhluknya sudah ditarik kembali sama Panglima. Nggak tahu apakah ini masih gadis kecil Cina atau bukan. Selamat siang. Jin, Ibu Ratu. gesturnya sih kayaknya ya kayak putri gitu. Assalamualaikum. Selamat siang. Bisa kita berkomunikasi? Hawan dunia rata. Aslinya Ismi nggak bisa nembang. Roro Jonggrang. Roro Jonggrang di Jawa. Jawa Tengah atau Jawa Jawa Tengah. Tapi dia masuknya itu ya, apa kayak arah Jogja, Klaten Jogja yang Roro Jonggrang itu kan? Jawa Tengah berarti. Jawa Tengah. Putra putri Jaya kembang taman sing kuning wangi. Kok sedih? Kenapa? Siapa yang jahatin? Sedih kuwi boten krasa apa ana sing jahat ora.
Iya sih, benar. Sedih kuwi lantunane jiwa sing ngrasakno urip lenggahe jiwa umpamane hidup itu sedih bukan karena dijahati. Kesedihan mewarnai makna dalam hidup seperti bunga-bunga di taman, penuh makna, penuh arti dalam kehidupan. Jadi jangan tertipu. Apa yang kau dengar dan apa yang kau lihat belum tentu sesuai dengan keadaan di dalamnya. Maaf, kau boleh tahu dengan siapa ini? Apakah yang mendampingi Yeyen? Putri dari mana? Dari Jawa Tengah? Cah ayu rupane rokone paras ayu lakune perkoso jaya. Cantik tapi perkasa. Cantik tapi kuat gitu ya? Adiknya. Ibu. Sini, Mah. Tunggu bentar. Sini, Mah. Ini ibunya. Ini ada mamanya. Senyum suka Ibu dari mana? Jawa ya? Skondi. Sukondi katanya. Ibu dari mana? Dari Solo. Dari Solo. Tadi barusan dari? Sholat. Oh, sholat. Ibu dari Solo. Nah, terus barusan dari habis sholat. Oh, baru mau. Oh, baru mau sholat. Ya monggo. Oh, ya udah sholat dulu. Sandu nanti habis sholat kesini ya, Bu. Barangkali ada pesan untuk Ibu. Ini dari leluhur Ibu. Jarit. Lurik, jarit. Jarit kan identik Jawa ya? Jarik kain. Iya kan. Jadi kaitannya aku manggil apa ya, Putri ya? Kaitannya Putri dengan Mbak Yeyen apa? Kaitannya podo makhluke, beda wujude, beda dunya. Tapi sama-sama cantik. Podo Dan berani. sing ciptaane. Dari kapan mendampinginya? Sejak dia mendatangi tanah kelahiran ibundanya. Oh, berarti Solo pas aku SMP? ke Solo. Aku SD. SD sempat ke sana, tapi enggak. Dulu aku kalau liburan main ke Jawa. Oh, dari Kan di SD Jakarta. berarti? Dari kecil kalau liburan sama mama kan dibawa pulang ke Jawa. Berarti sejak usia SD ya? Dari kecil berarti. Bocah cilik sing ora iso meneng. Rasa menang katanya, Seneng kecilmu. layon. Lari sana, lari sini gitu. Terus Anda ngikut dia ketika di mana? Dia memang anaknya, tapi tidak mau duduk anteng. Lihat-lihat ke sana ke sini. Senangannya jalan. Melawan, menyaksikan keadaan. Gitu ya? Walaupun kecil tapi sudah berani gitu. Aku dari kecil pembangkang. Oh gitu? Maksudnya Melawannya di depan. melawannya dulu. gimana? Jadi melawannya di depan, menyaksikannya di belakang. Maksudnya melawan itu ke... Ya, kadang aku tuh tipenya yang Kalau aku hajarin dulu masalah kalah apa itu aku mikirnya belakang. Apa saja yang dilarang malah dilakukan. Oh, nggak ada takut-takutnya. Misalkan jangan ke sana loh, nanti serem. Ini Malah bukan datang. perkara takut, tapi perkaranya dia itu sejauh mana larangan itu mempengaruhi hidupnya. Bukan sekedar menakuti dalam hal apapun. Bila semakin dilarang, semakin didalami. Gitu ya? Kenapa kok kamu penasaran? Kan dilarang ya wes lah, hidup manis. Karena memang hidup itu semua harus dilakoni. Kalau tidak dilakoni, tidak punya kehidupan. Maksudnya nggak mau... Artinya kehidupan itu adalah menjalani apa yang ada di muka bumi ini. Kalau belum dijalani, Hitam dan putih harus diketahui. Bagaimana kita tahu keadaan malam hari kalau kita tidak berada di malam hari? jadi pengen membuktikan ya, nggak mau dengar orang nguasa gitu. Mengetahui karena kita berada di dalamnya. Kalau tidak berada di dalamnya, maka kau tidak ketahui, maka kau jangan berbicara tentang hal yang tidak kau ketahui. Lebih ke penasaran sih. Yang namanya manusia itu kan kadang ada masalah nih misalnya. Masalahnya mungkin kita sama, tapi kan tanggapanmu sama tanggapanku suka berbeda. Cara mencari solusi berbeda. Mencari Iya. kebenaran tentang apa yang terjadi. Itu inti dari semuanya. Namanya siapa nih Putri?
Kata Panglima berpamor. Biasa saja, tidak ada yang istimewa. Istimewa itu tergantung bagaimana isinya, bagaimana rasanya, bagaimana kekuatannya. Tapi aku jadinya istimewa. Gitu ya, Nyi? Kalau di Jawa Barat kan panggilnya Nyi ya? Apa sing dadekke awakmu ki istimewa? Apa tuh? Emang dia sudah dari sononya? Seseorang itu bisa istimewa di mana dia bisa tegar menghadapi keadaan apapun, kuat memikul beban apapun. Itu dinamakan istimewa dan bisa mengalah demi untuk kebaikan. Dan apakah Mbak Yeyen sudah melakukan itu sendiri? Hampir. Amin. Enggak kok, aku masih suka nangis kok. Semalam aku habis nangis. Tidak usah ditampakkan. Oh, jadi keluar harus terlihat juga. Nggak pernah ada yang tahu. Rasa sepi ijek ning jero dodo. Wajar ya, manusiawi. Lah iya. Kok uripku ngene? Kok aku ngene? Piye kok dalane ning ngarepane piye? Kok rasane kaya kuwi saiki. Ojo nganti duwe pikiran kaya ngono. Karena kamu bukan wanita sing elek, sing lemah. Kalau mau sudah dari dulu. Ibumu dulu bukan siapa-siapa, tapi dia mampu menjadikan dirimu seperti sekarang. Iya. Lah, ibuku galak bangetan nih. Oh gitu ya? Lho podo karo awakmu. Galak ya? Iya. Aku belum pernah mukul anakku. Aku dulu digebukin makku tuh pakai ban yang gede banget dulu. Walah. Cuma Kalau gara-gara nggak tidak habis makan. begitu, kamu tidak terbentuk. Iya sih. Jadi karakter kamu tuh terbentuk karena didikan itu sebenarnya ya. Makanya kamu kehilangan bapak. Kalau bapak lebih lembut apa gimana? Papa lembut banget. Papa tuh Nggak nggak pernah galak. marah. Karena ibumu terbiasa hidup keras. Tapi karena itulah mereka berjodoh ya. Perjuangan hidup ibumu itu tidak sebanding denganmu. Tidak bisa apa-apa, tapi wani. Oh jadi keberanian itu titisan dari ibu. Berani. Ibuku reman. Di Jawa gak ada yang berani. Pokoknya begitu. Anak Mbak Harni. Namanya Mbak Harni dipanggilnya. Sekarang begini, Ya. ibumu itu siapa? Ibuku anak Pak Weryo Sutar. Seorang apa? Dulu Pejabat daerah. kakekku, enggak sih kakekku tapi terkenal. Orang biasa, tapi orang yang kuat. Disegani ya? Kakekku. Jawara. Oh, di kampungnya Ibuku sih Jawara. reman gitu. Jadi nuruni bapaknya. Tidak seperti sekolahnya bagus. Kamu sekolah tidak? Oh, jadi ibumu sekolah enggak? Enggak. Oh enggak ya? Lulus SMP. Mama enggak. Jadi tapi saudara-saudaranya sekolah, dia enggak mau sekolah. Oh, memang enggak pernah sekolah. Lah yo saiki ora duwe ilmu, Hebat punya tapi dia berani untuk berjuang. Dia bukan tanah kelahiran. merantau ya dulu ke Jakarta. Apa saja dilakukan. Nah, kamu juga harus seperti itu. Jangan memikirkan masa depan, tapi pikirkan saat ini apa yang harus kau lakukan untuk mencapai masa depan. Masa depan itu sudah dijamin Tuhan, tapi saat ini kamu sendiri yang menentukannya. Tergantung bagaimana doamu sendiri. Putri, aku mau nanya, waktu dia syuting di puncak, masuk kamar, pintunya sebelah ruang kamar mandi sebelah kiri. Terus pas tengah ngantuk, tengah tidur, tiba-tiba melek kok kayak pindah kamar gitu, tidak di kamar itu. Tapi setelah baca doa terus melek lagi, balik lagi ke kamar itu. Oh sini Mbak, gampang ini Mama. Sini Bu. Ini yang dampingi Ibu dari kampung, sosok gaibnya. Putri. Nemenin mama. Aku tidak nemenin Bu. Oh, nemenin anaknya. Aku tak nemeni anak. Oh, tapi kisahnya dari kecil tahu beliaunya di sana gimana?
Oh ya enggak, kan sudah dikatakan tadi. Cuma hidup itu mengandalkan keberanian. Mama tuh reman. Ibu Nggak tuh Aku tidak sekolah. ngomong seperti itu. Iya, Yang ngomong anaknya. Reman. Ibu sih Mama tuh nggak sekolah, Tapi berani. kemana-mana berani. Padahal nggak Tidak sekolah. mempunyai keberanian dalam hidup, tidak bisa melangkah. Hidup itu yang penting berani dulu untuk menghadapinya. Coba tanyakan, diawali apa? Keberanian. Ibu dulu merantau ke Jakarta. Iya, Ikut siapa? sama kakak saya yang jadi RPKAD di Cijantung. Oh, terus dalam rangka kerja gitu ke Jakartanya. Enggak, cuma Merantau. main. Oh, akhirnya malah ketemu jodoh di Jakarta. Terus beliau artinya dari kampung merantau ke Jakarta, walaupun tidak berbekal pendidikan yang cukup, tapi punya anak yang jadi artis papan atas, kan luar biasa Lah, itu. ya itu berkat orang tua juga mendidikmu dengan benar. Saiki ngene, apa sing dirasakno awakmu itu bukan sekedar kebetulan. Tidak. Semua perjuangan. Semuanya itu nyata adanya bahwa dirimu sangat dekat dengan dunia kami. Maka itu dimanapun kamu berada, akanipun kamu merasakan tentang keberadaan bangsa kami. Itu dari lahir memang dia punya. Iya, kamu tuh punya sensitif itu. Merasakan keberadaan. Kayak waktu di puncak kamu lihat. Adikku, tapi aku jarang ya. Bukan Kalau yang kamu tidak merasakan, kamu tidak akan mendengar, kamu tidak akan terganggu saat tidurmu, Termasuk waktu dan di- apapun yang terjadi takdir untukmu, maka kau terselamatkan dari takdir yang buruk. bener. Waktu cerita kamu syuting itu loh yang diikat di pohon, kayak ada yang bisikin kan, minggir, apa? pinggir nyamping. Nyamping suruh nyamping, tiba-tiba pohonnya Pohonnya jatuh jatuh. di tempat yang sebelumnya kamu berada kan. Itu yang bisikin siapa? Putri ya? Aku hanya diperintah. Oh, beliau yang Aku bisikin. rak duwe kuasa. Kuasane keselamatan menungso ki wis ana sing ngrintah. Menungso ki ngelakoni, makhluk bangsane aku yang ngelakoni. Berarti Putri disuruh sama Tuhan. Kata Tuhan kasih tau Yeyen gitu. Berkat doa dan juga kemurahan hatimu dalam berkasih. Itu berpengaruh ya untuk keselamatan. Karena apa? Kau pun sudah banyak membantu keluarga. Kaulah yang menopang semuanya. Masya Allah. Maka utama dalam hidupmu utamakan kesabaran di antara saudara-saudaramu dan juga orang tuamu yang hanya tinggal seorang diri. Ibu maju sini ya, Bu. Ibunya anak mau maju. Aku tak omongi anakmu, karena perubahan hidupmu saat ini benar-benar sungguh sudah mulai terasa dalam hidupmu sekarang. Iya, kamu merasa apa perubahan itu yang terasa saat ini? Mulai berjuang sendiri. Oh iya ya. Tapi insya Allah dia kuat ya. Ya kuat. Sopo sing ngomong ora kuat? Pikiranmu sing ngomong ora kuat. Batinmu kuat. Aku mau tanya kembali yang tadi Putri yang ada perempuan pakai anduk itu. Siapa itu yang lewatin dia? Di tempat itu mempunyai kehidupan yang kalian tidak ketahui secara bola mata. Nah, ya, pas kebetulan kamu tertidur dalam kelelahan, ragamu tertidur tapi jiwamu belum tertidur. Menyaksikan tentang kehidupan di sana yang sesungguhnya. Berarti memang aku bergeseran saja sama mereka karena aku sensitif itu tadi. Mungkin benar, mungkin aku tuh sebenarnya sensitif tapi aku mengabaikan dan tidak peduli, bukan yang mendalami gitu loh. Karena kamu mengandalkan pikiranmu. Lebih ke logika. Iya, aku lebih ke logika. Jadi memang di sana ada kehidupan, tapi sebenarnya dia tidak mengganggu, hanya pengen menunjukkan ini aku ada di sini. Gitu. Sebenarnya aku sensitif, cuma karena orangnya masa bodoh jadi nggak terlalu. Dari kecil kamu yang masa bodoh. Dikandani yo kadang yang ngono. Maksudnya masa bodoh itu tapi kan nggak ngeyel toh. Ya ora, pas dikandani yo ngono. Tapi berjalannya waktu dipikir oh ya bener ya omongannya. Ngono. Butuh waktu untuk menyadari. Gitu loh. Sesuai dengan apa yang sudah dia rasakan dulu kebenarannya. Baru dia mengiyakan. Angel percaya. Tidak mudah percaya. Tapi kan bukannya itu bagus, jadi nggak gampang ditipu orang.
Lah yo kuwi Kalau menurut Putri apa yang harus diperbaiki saat ini untuk Mbak Yayan? sing akur kalau dulur. Emangnya sekarang nggak akur? Yo kadang ora keras kabeh. Gitu ya? Semua anak baru nih kan, semua keras. Yo ni keras kabeh kuwi. Termasuk yang cowok? Masuk mbok yo padha. Boy, bodoh, ada nih. Seketurunan. Jadi kamu yang sudah terpilih, kenapa kok kamu yang didekati? Karena kamu yang tertua. Oh gitu. Sebenarnya kalau masalah sensitivitas adik-adiknya pun sensitif. Semuanya merasakan. Karena kamu yang tertua dan kamu yang bakal bisa menjadi payungane sak dulur. Ini kan Mbak Yayan banyak yang katanya pernah lihat ya sosok perempuan itu selain Panglima. Ada yang pernah ngasih tahu? Oh, pas di yang Antv yang sosok aku, tapi bukan putri. Jadi dia cuma garwo gitu, kayak nenek garwo, tapi bukan istri pertama gitu ya, kayak selir. Tapi justru di otaknya tuh dia semua, perintahnya tuh di dia semua. Bahkan sampai si bapak ini, ibaratnya si raja ini tuh nurut dia. Ingat omonganku yang pertama. Apa? Jangan tertipu oleh pendengaran, jangan tertipu oleh pandangan. Semua bisa berubah sesuai dengan keadaan. Jadi bisa jadi sosoknya sama, cuma pakai bajunya atau bentuknya berganti-ganti, berubah. Yang saya ingin tahu ada berapa sosok yang saat ini mendampingi Mbak Yayan selain Putri, apa ada lain? Kalau ditanyakan sosok, aku yang dekat dengannya, tapi anak kecil sangat menyukai dirimu. Iya. Dino. Yang tadi Itu anak kecil apakah? Ternyata anak kecil yang dulu ikut yang Apakah yang ikut dari toko merah itu atau ada lain lagi anak kecilnya? Ya itu. Oh, dia namanya siapa sih dia? Belum sempat ngomong namanya. Tapi dia nggak ganggu ya? Tidak. Buktinya tidak ada yang terganggu. Tapi ada di antaranya di sini memang ya menunjukkan siapa diri mereka. Karena berkaitan dengan yang sebelumnya di tempat ini. Berarti yang kaca disiram pasir itu siapa yang melakukan? Karena kondisi keadaan orang sebelummu benar-benar dalam keadaan yang sedang dalam kesulitan. Oh, yang jual rumah. Yang sebelum aku kan ada yang jual prahara rumah. yang di luar urusan kalian. Oh, Jadi berimbas sampai saat ini. jadi sebenarnya makhluk yang nyiram itu tuh sebenarnya nggak ganggu kamu, tapi dia Lebih ke tujuannya mungkin belum tahu kalau udah berpindah orang. Ya, jadi tetap Kayaknya suruhan orang. seolah-olah suruhan tetap orang untuk gangguin. Itu dan Tugaskan di kamu sini. bisa mengendalikan semuanya. Oh, berarti mungkin bener yuk. Dia suruhan orang, orangnya nggak tahu kalau ternyata udah dijual rumahnya. Udah ganti orang. Jadi masih suruh gangguin. Nah, karena kamu tegas, kamu kalau masih ganggu, kamu yang pindah dari sini. Itu ya, mereka Ya, gentar dengan statementnya Mbak Yen. ya. Jadi makhluk-makhluk itu tuh sebenarnya tidak terlalu berani juga ya. Maka itu kalau dilihat sejak pertama, salah satu hewan kesayangan anakmu. Kenapa Mukasa? Sebenarnya dia tidak apa-apa, Ini jawabannya ada di sini. kan? tapi memang itulah hewan peliharaan adalah pelindung tuannya. Oh, jadi sebenarnya dia menyelamatkan kamu. Aku pernah dengar tuh. Jadi kalau ada binatang peliharaan, kalau ada apa-apa yang kena binatang Tumbalnya itulah. dia. Maka kau seperti mendengar apapun pada saat pertama kali kau di tempat ini. Kayak apa ya? Dan semua dirubah olehmu. Iya kan? Dulu ini gelap Renovasi. sekali, Kamu renovasi kan jadi terang tidak kayak gini. seperti ini. Dulu berbeda, sangat gelap dan dingin. Iya, dulu kelihatan banget rumah tua. Jadi ini tuh coklat semua, kayunya, pokoknya rumah memang kelihatan rumah Ada tua fotonya? dulu. Foto before. Sing penting wis tak kandhani kuwi, kekuatan kita itu tergantung dari pikiran dan jiwa kita. Nih, ilmu nih, bener. Kalau kita takut, Kalau jiwanya kuat tapi pikiran goyah, ya tidak akan menjadi kuat. Tapi jiwa dan pikiran kuat, maka akan terbentuk
kesempurnaan dalam kekuatan. Harus selaras ya. Putri namanya siapa sih? Panggilnya Putri siapa? Sudah tidak usah dibilang nama, sing penting sudah tahu siapa saya. Aku itu tadi opo. Jadi Putri bisa. Yo iso, aku iki terbentuk karo pikiranmu. Bagaimana kau berpikir tentangku? Aku menguatkan jiwa lemahmu. Aku sing paringi pikiran dalam dirimu, di mana kau tidak lagi sanggup untuk melangkah. Yang terkadang kau merasakan lelah sudah hidupmu, yang hanya kau sendiri yang mengetahui. Kau malu mengatakan kepada siapapun. Mungkin Karena itulah, jangan sampai ada yang tahu di mana saatnya kau lemah. karena karaktermu introvert itu ya, nggak mau berbagi, kalau punya kesedihan ya pendam sendiri gitu. Pek dewe lah. Apa dipek dhewe? Maksudnya nggak mau orang lain ikut sedih gitu. Iya kuwi maksud. Apa ae dipangan dhewe, dirasakno dhewe, tapi apa sing diraih kei kabeh karo. Masya Allah. Kalau ada kesusahan dalam perjalanan kamu simpen, tapi kalau ada hasil kamu bagi. Tapi yo ora dulurmu yo podo sayang. Jadi itulah hidup. Kalau kalian bersatu, maka kalian kuat. Maksudnya dengan saudara-saudaranya. Tapi emang kadang ujian itu dari keluarga sendiri, saudara sendiri ya. Terus sabar ya, Nyi. Sabar juga terhadap ibumu. Dulu kau pun sama. Kau pun dulu begitu. Jadi jangan pernah marah terhadap ibumu, dan jadilah ibu yang baik. Mengerti keadaan anaknya. Tapi Ibu alhamdulillah happy di sini, Bu ya. Tinggal sama Yayan senang ya. Ya, dia maunya deket sama cucunya sono. Oh. Yang namanya cucu ya. Cucunya di mana emang? Ikut tadi gue yang bontot. Dia tidak bisa tenang di satu tempat. Maunya di mana ya silakan. Namanya orang tua. Terkadang di tempat Yayan, Bolak-balik. kadang tempat adiknya gitu. Yang penting itu sempurnakan kekuatanmu antara jiwa dan pikiran. Jangan menjadi setengah lingkaran. Bulatlah dalam keyakinan. Yang ragu-ragu. Bila sudah bulat tidak ada celah masuk. Masalah keyakinan. Keyakinan dalam hal apapun yang ingin kau tempuh. Yakin. Bulat, ojo setengah lingkaran. Urip kuwi angka 8. 8, nggak ada ujungnya. Semua nyambung. Yo mesti ini ujung-ujungnya ya kono-kono mati. Jadi apalagi hidup kalau tidak menebarkan kebaikan. Makasih ya udah nemenin Yeyen, udah jagain Yeyen. Yo, Tapi nggak mau dipanggil namanya siapa. ojo ngerti. Rahasia. Ntar Yeyen panggilin mulu soalnya. Ntar ada apa yang panggilin? Ntar ada apa yang panggilin? Nanti bergantung kepadaku. Oh jangan ya. Tetap apa Tuhan. Bergantungnya sama Tuhan lah tetap. Kau bergantung terhadap doa Bapa di surga. Itu sudah mengerti semuanya. Pak, Udah ngerti semuanya. belajarnya banyak loh tadi. Dapat ilmu. Ilmunya banyak banget loh. Kalau pesan dengan untuk Ibu apa? Pertama, jangan tertipu. Oh, untuk Yayan jangan tertipu. Terus Awal kamu tertipu olehku. Kesedihanku karena kebahagiaanku, bukan karena kesakitan atau kesedihan. masalah pertama beliau kan kelihatan sedih. Kamu bilang ada yang menyakiti, kamu bilang gitu kan. Itu Padahal terhindar ternyata- dari penipuan. Udah ternyata orang Jangan tertipu. sedih itu karena bahagia. Cah ayu, sing nomor kali opo. Dua apa tadi? Jangan setengah lingkaran. Itu nomor Oh, nomor 3. 3. Nomor 2, pertama Sing jangan tertipu. akur karo Oh, sedulur akur sama sedulur. saudara. Aku. Karena hidup itu angka 8. Belak-belok tetap Ketemu saja lagi. ketemu lagi. Jangan tertipu, rukun sama saudara. Satu lagi,
bulat seperti Dan ini. jiwa itu bukan seperti yang kau gambarkan seperti hati. Yang benar bagaimana? Bulat. Bukan lope. Bukan lope. Lope hanya Itunya, dalam emoticon. jiwa itu harus bulat. Karena di dalam jiwa diletakkannya keyakinan. Keyakinan terhadap Tuhanmu. Keyakinan akan kehidupanmu. Bila kau berpikir benar, maka hasilnya akan benar. Bila kau ragu, maka semua bisa berhenti di jalan. Wes. 3 aja pesennya. Untuk ibu apa? Yo foto sabar. Oh, sabar Bu. Dadi wong tuwa ki yo ngono kuwi. Harus sabar. Sabar kuncine. Ya. Sekarang sudah tua, sudah mengandalkan anak-anak. Sama siapa lagi kita? Gak mungkin urip karo tonggone. Apa ya tonggone gelem ngrumati ya ora. Pastinya sama anak. Dan anak menyadari bahwasanya orang tua harus diutamakan, apalagi ibu. Seorang ibu itu harus dimuliakan. Jangan kata tidak. Kebahagiaan seorang ibu adalah keberkahan bagi kita. Walaupun kita anggap itu berlebihan, justru kita akan mendapatkan kelebihannya. Kembali lagi ke kita nanti ya. Tidak rugi. Tapi ya orang tua ya harus sadar diri. Berbanyak berzikir. Ben pikirane diliputi kebenaran. Yo. Nggih. Ya Bu. Iya, kasih. Wes yo. Kasih ya. Nggih. Apa mau ngomong ke Panglima? Terima kasih. Oh. Sudah bersembunyi masih dilihat juga. Panglima udah bersembunyi masih dilihat juga katanya. Tidak, saya itu Oh. tadi tidak mau menampak. Si Putri yang nggak mau nampak, tahu-tahu dipanggil juga sama Panglima. Emang kenapa nggak mau? Ya cukup biar orang tahu bahwasanya Yeyen ya Yeyen. Jangan main-main dengan Yeyen. Tadi terlihat saya waktu mau jalan kemarin. Terlihat saya Si Putri, sama aroma wanginya sampai pamornya. menembus ke jiwa saya. Bisa wangi kali di sana. Karena kami suka bunga-bunga seperti tembang yang kunyanyi. Oh iya tadi bagus loh itunya apa? Aslinya Ismi nggak bisa nembang, tapi tadi nembangnya bagus ya. Yes, ampun. Sudah Merdu. semuanya sudah cukup. Kembali kepada dunianya masing-masing. Kehidupan yang nyata, kehidupan yang terus berjalan. Jangan berhenti. Karena waktu akan berhenti tanpa diperintahkan atau dihalang. Semua Itu akan saya melihat pada ada kayak tempat. seperti ada candi dengan batu besar itu. Apaan itu? Tempat tinggal Nyai itu Batu situ. besar dan candi. Boko Candi Boko. gak utuh. Nah ini yang bener. Loh, Boko ini kan batu seperti candi. Oh, Loh, iya di situ tempat tinggalnya di Solo. Ini dari situ. Batu besar ada candinya. Ada waktu kamu kecil main di Solo. tidak ada. Jadi Emang kebetulan pas Asalnya aku main ke dari Solo, situ. pas Putri lagi jalan-jalan. bisa jadi tadi ketemunya Iya, bukan di tempat Yang tinggalnya. jelas dalam hidup tidak ada yang kebetulan. Iya, ya betul setuju. aku. Semua itu sudah ditakdirkan. Sudah diatur sama Allah ya. Pas lagi jalan-jalan terus ini anak kucil ikut ah gitu. Ini anak pemberani ini. Anak kucil saya ikut ah. Tidak ada yang kebetulan. Iya iya. Semua atas perintah siapa yang dikehendaki. Hmm. Kamulah yang dikehendaki untuk aku ikuti. Berarti ini ada jalur dari leluhurnya ibu ya? Atau Sudah cukup semuanya. Saya minta maaf. iya. Terima kasih ya Nyi. Ya makasih. Ya, sama-sama. Saya bicara dengan tenang dan lemah lembut karena kalian berniat baik. Tapi jangan harap saya bisa tenang.
bila saya bertemu dengan orang-orang yang berniat Emang tidak baik. ada yang benar jahat sama Yeyen? Tidak ada yang namanya manusia, semua harus menyukai kita. Ada juga yang jahat ya. Jadi ada naga ya. Naga. Kamera. Apa piaraannya Nyai atau tunggangannya? Sudah cukup anak muda. Iya, naga. Naga anakku, sionya naga. Oh, Naga itu dari papa. oh dari papa. Oh dari papa. Naga. Oh iya kan dari Cina ya. Maka anak kecil itu menyukai, Oh makanya anak kecil itu suka aku karena Anak ada kecil Cina naga. itu. tidak mengerti bahasanya. Iya bahasa Cina Bahasanya itu. ngomong bahasa Cina. Tapi Cinanya bukan Cina yang biasa saya dengar ya. Ya sudah, Iya makasih. saya pamit. Iya. Nggih. Kasih Nyai. Sing sabar. Sing sabar katanya Ibu. Ya, wis monggo. Terima kasih ya Nyai. Ya Alhamdulillah kita sudah berhasil untuk berkomunikasi dengan makhluk-makhluk yang berkaitan dengan kehidupannya Mbak Yeyen, baik yang mendampingi maupun yang pernah ikut dari zaman kecilnya dulu sampai dari lokasi syuting atau lokasi tempat bekerja. Gimana kesan-kesannya setelah kolaborasi dengan Mata Langit? Kesan-kesannya pasti lebih nambah ilmu, lebih nambah pengetahuan karena kemarin kan tipenya Yen itu tadi orangnya karena cuek banget gitu. Yen tahu itu ada tapi ya udahlah gitu ya. Tapi dengan tadi ngobrol apa segala macam, terus apalagi yang terakhir tuh bahwa tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Seandainya ada yang ngikutin kita pun itu karena disuruh. Dia tadi bilang, aku disuruh lagi gitu. Ibaratnya disuruh sama Tuhan kalau bukan kebetulan disuruh sama Tuhan, kesini abis itu lu jagain Yeyen deh gitu. Itu disuruh gitu. Makanya dia juga nggak mau nyebutin namanya ya kan gitu karena Dia nggak mau nanti kamu mendewakan dia. nggak mau nanti dikit-dikit yang panggil bantuin Yeyen dong gitu, nggak mau karena memang segala sesuatu seandainya dia bantuin pun karena disuruh, lu bantuin deh karena disuruh gitu loh. Jadi segala sesuatunya itu kembali sama yang di atas gitu. Makanya jangan terlalu bangga kalau aku punya kodam, aku punya ini gitu ya. Oh enggak, apalagi kalau aku punya nih keris nih bagus nih, tapi tiap minggu bulan harus mandiin. Kayaknya ada tuh ceritanya. Kalau kayak gitu kan harus timbal balik. Iya, kalau langsung dari Tuhan kan nggak ada timbal balik. Aku nggak ada pantangan apapun gitu kan, nggak ada pantangan apa, nggak harus setiap nggak perlu misalnya setiap malam bulan purnama aku harus bersemedi gitu, nggak ada tuh gitu. Itu berarti satu arah dan yang satu arah itu cuma dari Tuhan karena Tuhan tuh ngasih nggak pernah berharap kembali. Ya, keren banget statementnya. Emang kamu cerdas. Ibu apa kesan-kesannya Bu? Jadi ada makhluk yang mengetahui tentang Ibu itu seorang wanita yang pemberani sehingga Ibu bisa melahirkan seorang artis yang sekarang diakui sebagai artis papan atas nasional. Nggak gampang loh. Sedangkan Ibu kan dari daerah istilahnya dari kota kecil Solo yang hijrah ke Jakarta gitu. Iya, gimana ya? Ya berarti emang perjalanan hidup takdirnya udah begitu. Takdir ke situ ya kan. Karena itu tadi dipilih kan, Iya, dipilih. manusia terpilih. Kan semuanya udah diatur sama Tuhan. Bakal lahir namanya Yeyen, kelahiran stok terakhir tahun 78 udah gak ada lagi. Tapi ini anak rada rada selon, berarti harus Cita-citanya dari kecil memang dia sendiri jadi artis. rada selon, berarti emaknya juga mesti selon dikit nih. Jadi gua titipin di sini aja deh gitu. Gua nggak jauh emang dari pohonnya yang udah jatuh. Kan kita nggak pernah nggak pernah cerita masa kecilnya Ibu juga kan kita baru ketemu ya. Memangnya waktu kecil memang cara mendidik Ibu gitu ya, keras ya? Keras saya. Kalau pulang sekolah ya waktu jam 12 belum nyampe rumah saya langsung ke sekolah. Wah, disamperin. Langsung. Terus dibawain apa? Bawa pulang. Gurunya bawain itu apa? Enggak, iya kan. Mukul anak. Kalau itu gurunya juga, ya maaf Bu, ada tambahan. Nanti kalau umpamanya ada anak saya yang mau jadi drum band apa gitu, ya gurunya yang datang ke rumah, bukan anaknya itu ini ke rumah gitu enggak. Jadi harus Izin dari orang tua dulu. Aku dulu kalau berantem pulang nangis digebugin. Pokoknya harus menang. Kalau nggak menang, kalau kira-kira kamu nggak menang jangan berantem. Iya, udah segitu. Tapi kalau kira-kira menang,
nggak apa-apa. Jadi artinya sebenarnya tanpa disadari itu sebuah didikan yang bagus ya. Kalau Iya, saya kebanyakan orang sekarang kan anaknya laporan terus dibelain, enggak. orang tuanya yang maju. Kalau saya waktu itu anak saya lelaki berangkat di sekolahan gitu ya, sama anak gue gitu malah kok berantem. Iya, kamu berani, saya adu. Oh gitu. Malah saya adu berdua gitu. Akhirnya dia temannya kalah, ya udah orang tuanya juga saya panggil. Biarin. Jadi kalau begitu kan enak Mendidik anak gitu. Udah sakit besok diulang lagi enggak ya udah salam-salaman. Minta maaf gitu. Saya kalau didik anak benar-benar keras, saya akuin. Waktu pulang jam maghrib udah nyampe semua, anak nggak boleh keluar. Siang pulang sekolah, Din di rumah, teman datang juga nggak tak kasih. Itu ibu gitu contoh. Tapi sekarang hasil didikannya dilihat ya, sudah Kejung bisa katanya menjadi gitu, Mama. perisai Iya. keluarga ya. Harus gitu. Jadi kalau di anak jangan main-main. Kalau iya enggak. Iya. Karena saya juga dulu orang tua saya keras. Mendidiknya keras. Keras. Tapi tadi ada pesan dari Nyai Ratu, ini sekarang usia udah bertambah harus lebih sabar katanya. Kalau sabar sebenarnya saya udah sabar banget. Ya kalau soal kerja, kalau saya suka di ini kerjaan, mama kok kerja terus, emang bisa ya kerja, nggak bisa duduk diam. Katanya Yayan, mama itu sebenarnya visinya udah lama, tapi iya kalau suruh berhenti nggak maunya kerja terus gitu. Iya, ada ngeliat barang kotor gitu nggak bisa. Pokoknya dia diemnya begitu ini. Malam kan enggak, begitu dia kecapean malam kan ngigo terus tuh. Aku bilang, kalau mama nggak mau diem, mama malam ngigo nggak akan aku bangunin. Karena kan dia capek begitu ngigo. Karena kan nggak kayak rep-repan kan, begitu harus dibangunin kan. Begitu kecapean, mama nggak aku bangunin. Udah, baru dia diem deh tuh seharian tuh. Baru dia diem seharian, karena dia tahu nggak akan aku bangunin. Pantesan katanya Ratu, ibunya keras, anaknya juga sama. Karena dikasih tahu kan bisa dibilang, nah jangan, kayak gue cacat kan gitu kan. Tapi begitu malam kan saya yang dengerin. Begitu malam kan saya yang denger. Ya kan? Nah, pilihannya mau dibangunin apa harus sabar, ibu juga sabar ya, juga sabar ya. Lihat barang kotor di rumah juga nggak betah. Itu ya harusnya ya namanya perempuan ya. Harus bersih apa gitu, ngeliat ini bersih. Jadi kalau ada orang kan nggak enak. Kita kan nerima tamu kita kan sekarang yang tanya, mama di sini udah setahun nih. Siapa tamu yang kemari coba yang tanya. Yang nggak gitu kan dilihat-lihat sendiri enak ya. Perempuan tuh harus bersih. Itu benar, aku setuju sih. Iya. Terima kasih ya Ibu sudah mengizinkan kami untuk bertamu, walaupun tamunya jarang, berarti kita termasuk jarang. Enggak, sering-sering aja datang main-main ya. Ya, baik Panglima, bisa disampaikan kesimpulan dan hikmah dari kolaborasi kita bersama Yayan Lydia. Dalam kehidupan ini yang namanya makhluk astral itu memang hidup berdampingan bersama kita, dan cara hidupnya pun hampir sama dengan kita gitu. Bagaimana cara kita saling menghormati dan menghargai saja sebenarnya gitu. Dan beda halnya dengan makhluk-makhluk yang memang khusus dikirim untuk menyakiti kita. Itu memang harus kita lawan, harus kita perangi, karena memang biasanya yang setahu saya makhluk-makhluk yang dikirim itu memang tugasnya untuk menyakiti, melumpuhkan, mematikan, bahkan menghalangi niat dan rencana kita. Biasa seperti itu. Tapi selagi makhluk itu hanya sekedar, istilah kata itu ngajak main, cuman iseng doang, kadang ada juga ingin biar diketahui keberadaannya. Nah, kita nggak usah takut dan nggak usah langsung berprasangka yang aneh-aneh, sekedar dikatain aja, oh saya tahu kamu, saya udah merasakan keberadaan kamu, dan kita hidup berdampingan, kita harus saling menghormati dan menghargai saja. Cukup katakan begitu, saya rasa makhluk itu nanti nggak akan mengganggu kita lagi. Kecuali halnya sudah kita omongin gitu juga, setiap malam terus-terusan meneror terus, itu baru nggak benar. Itu yang baru harus diperangi kalau seperti itu. Tapi kalau masih seperti yang kisah seperti ya yang tadi ceritakan, itu cuman mau ngajak temen biasanya, atau mau diakui keberadaannya. Mengenai sosok pendamping yang mendampingi, memang tidak semua manusia itu mempunyai sosok pendamping yang mendampingi, tapi hanya orang-orang yang dikendaki atau dipilih, baik dari nasab keturunannya maupun mungkin ada makhluk di luar sana yang bertemu dengan kita dan tertarik dengan kepribadian kita, sehingga dia mengikut sama kita dan mau mendampingi kita. Bisa seperti itu gitu. Yang jelas selagi dia membawa hawa dan aura positif bagi diri kita dan kehidupan kita, nggak masalah. Terima aja dan ikuti aja alunan dan hawa iramanya. Insya Allah kita kedepannya pasti akan mendapatkan yang terbaik seperti itu.
Ya baik, semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan informasi terbaru dari kami. Karena saya Ratna Listi, Saya Bang Imai. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.